Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saat ini, kami akan mempresentasikan hasil rancangan proyek UAS database lanjut berdasarkan metodologi Connolly dan Beck, yang nantinya akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, Appendix B1 yang akan dipresentasikan oleh saya, Melvina, dengan NIM 825250021. Dan Appendix B3 yang akan dipresentasikan oleh saya, Tesalonika Miracle Makaleu, dengan NIM 825250020. Di sini, saya akan mulai dengan menjelaskan hasil rancangan dari Appendix B1. Pertama-tama bisa kita lihat diagram entitas dan relasi pada gambar ini. Entitas student memiliki relasi dengan entitas next of kin yang dimana satu student bisa mendaftarkan satu atau lebih next of kin, tapi setiap next of kin hanya merujuk pada satu student saja. Lalu ada entitas advisor yang membimbing student, yang dimana satu advisor dapat memiliki banyak student, tetapi satu student hanya difokuskan pada satu advisor. Ketiga, student terdaftar pada suatu course. Di sini satu course dapat menampung banyak student, sementara setiap student hanya dapat mengambil satu course. Yang keempat, student memegang suatu list. Di sini, student bisa memiliki banyak riwayat list, tapi setiap list hanya untuk satu student. Nah, setiap list ini akan menghasilkan satu invoice, yang dimana satu list dapat dipecah menjadi beberapa invoice, misalnya tagihan per semester, dan list itu berperan sebagai tanda penyewaan sebuah room. Lalu room dapat diposisikan di dalam sebuah flat, yang juga berlokasi di dalam sebuah hall. Flat akan terinspeksi dalam entitas inspection dan dilakukan oleh resident staff. Selain melakukan inspection, resident staff ini juga mengelola hall, yang dimana relasi one-to-one menandakan bahwa hanya satu resident staff ditunjuk untuk memimpin satu hall. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, atribut dalam entitas. Di sini saya akan menjelaskan asumsi yang saya ambil dalam entitas advisor dan entitas course. Pada entitas advisor, saya menetapkan surrogate key dikarenakan pada tahap logical tidak ada kandidat key yang memenuhi kriteria sebagai primary key. Lalu saya mengasumsikan bahwa instructor berperan sebagai kepala program studi atau kaprodi. Oleh karena itu, entitas course dan instructor tidak bisa dipisahkan karena setiap kaprodinya hanya mengordinasi satu program studi saja. Selanjutnya, pada IR ini sudah ditentukan bahwa ada primary key pada sebagian besar entitas. Yang pertama-tama dari entitas student, memiliki primary key berupa banner no. Banner no ini seperti NIM, yang dimana memastikan setiap data mahasiswa bersifat unik dan tunggal. Lalu ada entitas course, menggunakan primary key berupa course no, untuk membedakan program studi. Pada entitas kontrak, sewa atau lease, kita menggunakan lease no, untuk membedakan kontrak satu dengan kontrak lainnya. Lalu, list tersebut menghasilkan entitas invoice. Di sini invoice bertindak sebagai primary key, yang mencegah terjadinya kesalahan pencatatan saat student melakukan pembayaran. Selanjutnya, terdapat entitas room dengan place no sebagai primary key yang memastikan setiap kamar memiliki nomornya sendiri, dan kamar tersebut dikelompokkan ke dalam entitas flat, yang dimana memiliki flat no sebagai pengenal uniknya. Pada tingkat asrama atau hall, menggunakan hall name sebagai primary key, dikarenakan tidak akan ada dua gedung yang namanya sama, sehingga nama gedung tersebut dianggap sebagai primary key. Dan yang terakhir, entitas resident staff, saya memilih staff nurse sebagai primary key. Pada IR ini, saya akan menjelaskan spesialisasi atau generalisasi, komposisi, dan multi-valued attributes. Di sini, room bertindak sebagai supertype, yang diturunkan menjadi dua subtype, yaitu hall room dan flat room. Dapat dilihat dari simbol opsional, lalu OR, yang berarti sebuah kamar bersifat disjoint, yang dimana satu room tidak mungkin berupa hall of residence dan student apartemen secara bersamaan. Lalu constraint ini dimodelkan sebagai opsional, sehingga menghasilkan tiga relasi table yang terpisah, yaitu room yang menyimpan place no sebagai primary key, serta hall room dan flat, yang masing-masing menggunakan place no sebagai primary key sekaligus dengan foreign key, yang merujuk kepada supertype-nya. Selanjutnya, relasi komposisi dalam diagram ini banyak entitas yang memiliki ketergantungan. Artinya sepenuhnya bergantung pada parent entity-nya. Entitas next of kin dan list bergantung pada satu entitas, yaitu entitas student. Informasi next of kin ini dan list tidak akan ada jika student tersebut tidak ada. Jika data student dihapus, seluruh data list dan next of kin akan ikut terhapus juga. Lalu ada invoice yang merupakan hasil dari list. Jika list dihapus, otomatis juga
Otomatis sistem juga menghapus invoice dan list. Selanjutnya, entitas inspection dan flat room tak terpisahkan oleh flat. Begitu juga hall room dan hall font yang tidak akan ada jika tidak ada entitas hall. Penghapusan hall atau flat akan menghasilkan penghapusan data dari flat room atau hall room, inspection, dan hall font. Yang terakhir, multi-valued attributes yang dilakukan untuk memenuhi normalisasi pertama atau 1NF. Atribut tell no akan menjadi masalah jika hanya disimpan pada satu kolom. Karena satu institusi atau orang bisa memiliki banyak nomor, pada entitas hall mungkin memiliki banyak nomor. Lalu pada entitas next of kin bisa juga memiliki banyak nomor. Maka dari itu saya memecahnya menjadi relasi-relasi yang terpisah, yaitu hall font dan next of kin font. Selanjutnya, validasi dan relasi dengan normalisasi. Di sini saya akan menjelaskan dua entitas yang sangat rentan terhadap duplikasi data, yaitu list dan invoice. Pertama-tama yaitu langkah anormalization form, yang dimana dalam narasinya, tabel list dan invoice mencakup data yang sangat redundan, seperti menyimpan ulang nama mahasiswa dan detail alamat tempat tinggal secara terus-menerus. Selanjutnya, langkah 1NF dan 2NF. Saya memastikan masuk ke 1NF karena sudah tidak ada repeating groups. Karena sudah tadi di sebelumnya multi-valued attribute sudah membantu untuk memenuhi normalisasi pertama. Lalu di 2NF semua atribut sudah bergantung penuh pada primary key tunggal masing-masing, yaitu list now dan invoice now. Pada langkah 3NF saya menemukan adanya transitive dependency, yaitu list now menentukan whole name dan whole name menentukan detail alamat seperti street, city, dan postcode. Ketergantungan ini tidak langsung kemudian saya pecah. Terakhir, pada langkah BCNF, saya telah mengecek bahwa setiap determinan di dalam relasi ini adalah candidate key, sehingga seluruh relasi sudah berada dalam status BCNF. Nah, seluruh analisis tadi menghasilkan sebuah final logical diagram, yang dimana di dalam diagram ini, Bapak dan teman-teman dapat melihat bagaimana setiap entitas saling terkait. Seluruh primary key atau PK dan foreign key atau FK telah dipetakan dan memastikan bahwa keseluruhan data dari appendix B1 dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya di sini saya juga akan melakukan demo transaksi terhadap soal-soal dari appendix B1. Baik, di sini saya sudah membuat keseluruhan tabel yang dimana sudah saya isi juga sampel-sampel datanya. Jadi di sini saya akan langsung saja melakukan demo transaksinya. Di sini pada soal present a report listing the manager name and telephone number for each hall of residence. Di sini ini untuk nomor satunya, di mana saya men-select hall name, lalu resident staff dari F-name-nya dan last name-nya ya. Lalu dari hall phone kita ambil tel now-nya. Kita ambil dari table hall yang dimana di-join dengan resident staff dan hall phone yang di-order by hall name-nya. Lalu kita lanjut ke nomor 2 yang dimana present a report listing the name and banner numbers students with the details of their list agreements. Di sini kita langsung saja coba run. Nah, di sini sudah tertampilkan banner no, F name, L name, list no, semester period, entry date, dan leave date dari student. Lalu kita lanjut ke yang C, display the details of list agreements that include the summer semester. Kita langsung saja run. Nah, di sini sudah tertampilkan list no, banner no, place no, semester period, duration, entry date, dan leave date. Baik, itu sekian dari saya. Kita lanjut ke penjelasan oleh teman saya mengenai DB Appendix B3. Baik, itu sekian dari saya. Kita lanjut ke penjelasan dari teman saya mengenai Appendix B3. Baik, saat ini saya akan mempresentasikan hasil rancangan konseptual dan logikal, serta nanti akan ada demonstrasi query transaction di akhir untuk appendix B3 ini. Kita langsung masuk ke tahapan awal, yaitu menentukan entitas dan relasi. Setelah membaca case appendix 3, saya berhasil mengidentifikasi ada sekitar 17 entitas serta relasi-relasinya.
Berikut ini entitasnya ada pasien dengan next of kin atau kerabat. Jadi di sini pasien itu bisa tidak mempunyai kerabat sama sekali, maupun pasien ini mempunyai banyak kerabat. Karena itu kardinalitasnya 0 titik many. Sementara next of kin itu hanya bisa mempunyai satu, minimal satu, dan maksimal satu pasien. Selanjutnya, pasien dengan lokal doctor juga mempunyai kardinalitas yang sama dengan next of kin, yaitu 1 dan 0 titik many. Jadi kita langsung lanjut ke pasien dengan outpatient dan inpatient. Jadi di sini pasien itu 0.1, kenapa? Karena pasien belum tentu dia outpatient. Jadi ada dua kemungkinan kan. Kalau pasien ini, kalau bukan dia outpatient, dia inpatient, makanya dia 0.1. Selanjutnya, pasien dengan medication yang juga mempunyai kardinalitas yang sama, seperti pasien dengan next of kin dan local doctor, yaitu 0.1 dan 0.2 ini. Jadi saya akan lanjut ke pasien dengan bed. Karena pasien dan inpatient ini 0.1 kan, jadi dia berdampak juga ke bed. Karena kalau seandainya pasien ini outpatient, otomatis dia tidak ada hubungannya dengan bed. Makanya di sini ditaruh kardinalitas pasien dan bed itu 0.1 dan 0.1 kan. Bisa jadi pasien itu outpatient dan bed itu bisa jadi tidak ditempati oleh pasien apapun. Lanjut ke hubungan pasien dan appointment, jadi sama kardinalitasnya seperti next of kin, local doctor, dan medication. Pasien bisa tidak melakukan appointment, atau bisa melakukan appointment. Appointment juga diperuntukkan untuk satu pasien. Selanjutnya yaitu staff yang mempunyai relasi dengan qualification dan work experience. Jadi staff ini, hubungan staff dan qualification ini sama juga, staff bisa tidak mempunyai qualification, maupun staff ini bisa mempunyai banyak qualification. Begitu juga dengan work experience, staff bisa tidak mempunyai work experience, maupun staff ini bisa mempunyai banyak work experience. Selanjutnya yaitu staff dengan appointment. Staff bisa tidak melakukan appointment atau bisa saja melakukan appointment, dan appointment bisa diperuntukkan untuk minimal satu dan maksimal satu staff. Selanjutnya yaitu staff dan work. Ini adalah hubungan many to many. Staff bisa mengurus nol work maupun banyak work, begitupun work yang bisa tidak diurus oleh staff manapun, dan bisa juga work ini diurus oleh banyak sekali staff. Jadi kita lanjut di work dan juga relasinya dengan bed, di mana work ini bisa mempunyai satu bed maupun banyak bed, sementara bed ini hanya bisa ada di satu work. Selanjutnya itu work dan requisition. Jadi work ini bisa merequest 0 atau lebih requisition, sementara requisition ini hanya diperuntukkan untuk satu work. Requisition untuk satu work. Dan lanjut hubungan requisition dengan item supply dan pharmaceutical ini itu kardinalitasnya sama, 0 many dan 0.1. Jadi requisition ini bisa memintanya ke item supply maupun memintanya ke pharmaceutical. Jadi di bagian item supply dan pharmaceutical itu bisa mempunyai 0 atau banyak requisition, seperti itu. Selanjutnya hubungan item supply dan supplier serta pharmaceutical dan supplier itu juga sama. Jadi item supply itu dari satu supplier, sementara supplier bisa mensuplai banyak, bisa tidak mensuplai sama sekali, atau bisa mensuplai banyak sekali item supply maupun pharmaceutical. Kita masuk ke relasi terakhir yaitu medication dan pharmaceutical. Kita tiba pada relasi terakhir yaitu medication dan pharmaceutical. Jadi pharmaceutical ini lebih tepatnya obat ya. Obat ini bisa tidak termasuk di perawatan, seperti itu. Bisa juga suatu perawatan itu mempunyai banyak obat. Makanya hubungannya 0 many dan 1. Jadi selanjutnya adalah atribut. Saya berhasil mengidentifikasi atribut-atribut untuk 17 entitas yang di awal. Ada ward dengan atributnya ward number, ward name, location, total beds, dan telephone extension. Sementara di staff ada staff number, first name, last name, street, city, postcode, telephone number, date of birth, gender, insurance number, position, salary scale, hours per week, contract type, payment type. Lalu ada pasien number, first name, last name, street, city, postcode, telephone number, date of birth, gender, marital status, date registered. Lalu ada klinik. Klinik ini sebenarnya number klinik itu sendiri ada untuk local doctor, tapi di sini kami memutuskan untuk local doctor sendiri menjadi weak entity, dan klinik ini menjadi strong entity. Ada klinik number, street, city, postcode, telephone number. Lalu ada local doctor dengan atributnya first name, last name. Ada juga appointment number, appointment date, appointment time, dan examination room. Lalu ada kerabat atau next of kin dengan atribut name, relationship, street, city, postcode, dan telephone number. Lalu ada bed juga dengan atribut bed number, dan entitas selanjutnya yaitu medication. Di sini ada units per day, methods of admin, start date, finish date. Lalu ada item supply dengan atribut item number, item name, description, item type, quantity in stock, reorder level, cost per unit. Lalu pharmaceutical ada drug number, drug name, description, dosage, method of admin, quantity in stock, reorder level, dan cost per unit. Lalu ada requisition number, date order, date delivered, quantity required. Supplier ada supplier number, supplier name, street, city, postcode, email, telephone number, dan fax number. Lalu ada qualification untuk staff, qualification date, qualification type, dan institution. Work experience ada organization name, position, start date, finish date. Lalu ada outpatient dan inpatient, di mana outpatient itu atributnya appointment date dan appointment time. Lalu inpatient ada date placed on waiting list, work required, expected stay days,
lalu date placed in Word, lalu ada date expected to leave, dan date actual left. Selanjutnya masuk di primary key, menentukan primary key itu di step 1.5. Di sini saya memutuskan untuk yang ditulis di PRD hanyalah primary key dari entitas yang kuat atau strong entity. Jadi untuk entitas yang belum, yang masih, yang dia itu weak entity, tidak saya tuliskan primary key. Lalu di sini juga ada hasil dari table dari hasil many to many antara staff dan juga ward. Satunya yaitu enhance dan asumsi. Jadi di sini akan menspesialisasikan pasien jadi outpatient dan inpatient dengan optional OR. Lalu ada supply dari hasil generalisasi item supply dan pharmaceutical. Karena saya melihat ada potensi dari atribut yang sama dari entitas item supply dan pharmaceutical, makanya oleh karena itu saya melakukan generalisasi untuk dua entitas tersebut dengan mandatory OR. Lalu karena sudah di spesialisasi, jadi relation dari pasien dengan bed ini dipindah menjadi relation bed dengan pasien untuk menghindari redundansi data. Jadi saya menghapus relation pasien dengan bed karena sudah ada hubungan bed dengan pasien dari sebenarnya itu hasil aggregation, tapi karena ward ini sudah composition dengan bed, jadi bed tidak bisa ada tanpa ward, jadi langsung hubungannya dengan bed ini langsung direlasikan dengan pasien. Lalu berikut juga ada beberapa composition, ada klinik dengan klinik phone, di mana klinik phone tidak bisa ada, begitu juga next of kin phone yang tidak bisa ada. Itu sebenarnya adalah multi value yang saya pisah dari entitas asli untuk mengurangi redundansi data. Begitu juga ada ward phone yang tidak bisa tanpa ward, supplier phone dan supplier fax. Ada juga next of kin yang tidak bisa ada tanpa pasien, lalu ada medication yang tidak bisa ada tanpa pasien, dan qualification serta work experience yang tidak bisa ada tanpa staff. Oke, selanjutnya kita tiba di final logical diagram. Jadi di sini diagramnya sudah diterjemahkan dari konseptual menjadi logical dengan primary key dan foreign key yang sudah lengkap untuk setiap entitas. Serta ada juga beberapa relasi yang berubah, contohnya seperti requisition dan work, karena di sebelumnya di enhance itu dilakukan agregasi dari staff dan work untuk staff allocation. Jadi yang tadinya relationnya terhadap ward dan requisition, sekarang relationnya jadi staff allocation dan requisition, karena staff sendiri sudah mempunyai foreign key ke staff dan ward. Jadi untuk menghindari redundansi data, makanya saya menghapus relation dari ward dan requisition. Oke, kita lanjut ke demonstrasi transaksi. Karena waktu yang cukup singkat, jadi hanya ada 3 transaksi yang saya demonstrasikan. Yang pertama ada create and maintain records. Ini kita disuruh untuk supaya bisa membuat dan memaintain records yang merekam detail dari staff. Oke, yang pertama kita cek dulu table staff, select. Oke, jadi di sini ini hanya ada 10 member dan belum ada Michael Smith. Di sini yang terakhir masih empty castle. Jadi kita coba untuk insert into staff. Oke, inserted. Terus jangan lupa untuk kita update staff, karena yang terakhir tadi staff numbernya 10, jadi kita update staff lagi itu staff number 11, karena Michael Smith dia bakal jadi ke 11. Jadi ini ada Michael Smith staff number 11, kita update. Terus kita coba delete apa bisa, terus kita cek. Yap, di sini Michael sudah tidak ada lagi. Selanjutnya yaitu transaksi mencari staff yang mempunyai particular qualification atau previous work experience. Jadi kita akan select dan join qualification dengan staff number di staff dan staff number di qualification, di mana qualification type-nya itu RGN. Oke, bisa. Lalu next, ini kita mencari staff yang organisasi name-nya itu City Hospital. Work experience-nya produk di situ. Jadi bisa. Oke, transaksi yang ketiga yaitu produce a report listing the details of staff allocated to each ward. Jadi di sini diminta untuk melis report detail dari staff yang teralokasi untuk setiap ward. Join ini bisa di ward name, kardiologi, staff number 9, F name. Baik, demikian presentasi perancangan database appendix B1 dan B3, mulai dari tahapan konseptual dan logikal, serta implementasi pembuatan table dan pengujian transaksi menggunakan Oracle Apex. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan.